Kenalin, nama aku Dea Upera Amzaini dengan NIM 2313181. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelas E. Nah, sesuai yang judul yang ada di video ini, aku bakal bahas tentang definisi komunikasi verbal dan non-verbal. Penasaran nggak? Sebelum lanjut ke pembahasan materi tentang definisi komunikasi verbal dan non-verbal, aku bakal ngejelasin apa itu komunikasinya dulu ya. Sebenarnya komunikasi itu emang udah kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, komunikasi ini yaitu proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, gimana caranya supaya pesan itu dapat dimengerti? Nah, caranya itu beragam, bisa lewat ngobrol langsung, face to face, ataupun lewat handphone, ataupun bisa dari gerakan atau mimik wajah. Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang nih, yaitu definisi komunikasi verbal dan non-verbal. Aku bakal ngejelasin komunikasi verbalnya dulu ya. Komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Contohnya kayak apa tuh? Aku bakal ngasih contoh yang komunikasi lisan dulu ya, komunikasi verbal melalui lisan. Yang lagi aku lakuin sekarang ini menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal ke kalian, terus kalian mendengarkan. Terus bisa juga presentasi di depan kelas, ngomong depan umum, ngobrol sama teman-teman kalian, gibah. Nah, itu komunikasi verbal yang lisan. Kalau tulisan bisa lewat chatting di WA, di IG, di Facebook, di mana-mana gitu. Terus bisa tulis surat menyurat. Nah, itu contoh dari komunikasi verbal yang tulisan. Nah, kalau komunikasi non-verbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, yaitu menggunakan mimik wajah, gestur tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Ingat ya guys, tanpa menggunakan kata-kata. Nah, contoh dari komunikasi non-verbal ini bisa kalau kita lagi ngomong iya, terus kita sambil ngangguk iya, terus kalau ngomong tidak. Nah, itu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Terus kalau mau nyapa temen di jalan, kita sambil senyum, sambil ngangguk. Nah, itu ramah banget itu. Oh iya guys, aku juga mau nyampein ke kalian tentang definisi komunikasi verbal dan non-verbal ini dari berbagai perspektif. Nah, aku bakal nyampein yang komunikasi verbalnya dulu kali ya. Nah, kalau menurut Ronald B. Adler dan George Rodman pada tahun 2003, menurut mereka, komunikasi verbal ini adalah pertukaran pesan melalui simbol linguistik yang digunakan untuk membentuk makna dan menyampaikan pikiran. Nah, kalau menurut Effendi pada tahun 2003, ia mengatakan bahwa komunikasi verbal terdiri dari dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan, yang menjadi sarana utama dalam komunikasi antar manusia. Selanjutnya, menurut Mulyana pada tahun 2008, ia mengatakan bahwa komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik dalam bentuk kata-kata yang diucapkan maupun yang ditulis. Nah, selanjutnya komunikasi nonverbal ya. Di sini menurut Burgon, Guerrero, dan Freud pada tahun 2010, mereka mengatakan bahwa komunikasi nonverbal ini mencakup semua isyarat yang tidak berupa kata-kata yang digunakan dalam proses komunikasi, seperti gestur, postur, dan kontak mata. Kalau menurut Larry Asamovar dan Richard E. Porter pada tahun 2004, mereka mengatakan bahwa komunikasi nonverbal adalah pesan-pesan yang dikirim melalui cara-cara selain kata-kata, seperti bahasa tubuh, simbol, waktu, dan penampilan fisik. Nah, lanjut ya ke pembahasan berikutnya. BTW ya guys, komunikasi nonverbal ini ada fun fact-nya loh. Fun fact-nya itu,
Menurut beberapa penelitian, komunikasi nonverbal ini menyumbang lebih dari 50% keseluruhan pesan yang kita terima saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, aku ada sedikit tips buat kalian supaya komunikasi kalian ini lebih efektif. Yang pertama itu, gunakan kata-kata yang jelas dan sopan. Misalnya kalau kalian lagi diskusi nih sama temen, terus daripada kalian ngomong, cara kamu itu salah loh dik, cara kamu itu buruk loh. Nah, daripada kayak gitu, mending ganti dengan kata-kata yang bisa nggak kita cari cara lain buat supaya hasilnya itu lebih maksimal dan baik gitu. Jadi usahakan kalian itu gak boleh nyindir perasaan orang lain, buat orang lain tersinggung gitu. Oke? Tips yang kedua, sesuaikan nada suara kalian dengan situasi. Misalnya, kalau kalian lagi ngobrol santai sama teman kalian, terus kalian nanya ke teman kalian, kamu lagi ngapain? Kalau kalian enggak menyesuaikan situasi sama nada suara, misalnya nada suaranya berubah, kamu ngapain? Kedengarannya kayak aneh kan? Kita lagi ngobrol santai gitu, kayak marah-marah gitu. Tips yang ketiga, saat kita menggunakan komunikasi verbal, iringi dengan komunikasi non-verbal, tapi harus disesuaikan. Contohnya, kalau kalian ngomong, aku nggak apa-apa kok, tapi ekspresi kalian tuh kayak datar, kayak sebel gitu loh. Aku nggak apa-apa kok. Aneh kan? Nah, itu sedikit tips dari aku buat komunikasi kalian itu lebih efektif. Nah, itu tadi pembahasan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu bagian dari komunikasi non-verbal. Dadah!